Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni tari kreasi di tengah modernisasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Mbak El dan juga Mbak Hovi. Nah Mbak Hovi, tadi kan di segmen sebelumnya kita ngobrolin masalah perjalanan untuk terjun di dunia tarinya nih kan. Sampai dengan SMA tuh belum ikut sanggar bahkan ya Mbak Hovi ya? Iya benar. Belum ikut sanggar. Nah ini tadi kan berarti di momen-momen kayak perpisahan kak kelas dan juga momen-momen tertentu saja tampilnya. Nah ini gimana nih Pak perasaannya pada saat itu? Karena kan biasanya nih kalau orang yang mempersiapkan diri untuk sesuatu ini kalau nggak ada lombanya nih kurang semangat nih biasanya. Kalau anak sepak bola tuh Pak kalau latihan terus tapi nggak tanding-tanding nih agak males latihannya nih. Itu gimana pada saat itu nih? Karena saya itu dulu waktu SMA jurusan MIPA. Ternyata saya tidak tertarik ke sana. Oh, bukan aku banget ya? Iya, bukan aku banget, ngitung-ngitung kayak gitu kan. Jadi cari kesibukan lain. Ternyata tuh ekskul tari SMA aku aktif. Jadi itu bener-bener tiap minggu, tiap ada acara itu tampil kan. Acaranya itu bukan cuma perpisahan sekolah. Itu acara-acara apa aja? Acara penyambutan. Dulu waktu itu sekolahku sering nyambut gubernur, nyambut tamu-tamu yang datang ke sekolah. Oke. Gitu. Di mana dulu Mbak SMA-nya Mbak? SMA 2. SMA 2 ya, Iya. aktif berarti ya SMA 2 pada saat SMA itu 2 ya? aktif. Jadi apa momen-momen segala momen bahkan ya Mbak? Iya, Menyambut benar. tamu segala macam itu sekalipun kalau untuk perlombaan minim ya Mbak kalau pada saat itu? Atau Kalau perlombaan itu saya orangnya tuh tidak mau bersaing. Jadi saya takut bersaing. Jadi saya tuh kalau untuk lomba saya nggak mau. Bahkan kalau untuk lomba saya nggak mau. Tapi kalau untuk tampil acara pembukaan, acara penyambutan baru saya mau begitu. Oke, ini menarik sekali sebenarnya karena kan ada beberapa perdebatan juga ataupun perbedaan pendapat lah di dunia kesenian gitu. Ada yang bilang bahwa kesenian ini nggak boleh diadu-adu mana yang lebih bagus, mana yang nggak lebih bagus. Itu gimana pandangannya kalau Mbak El? Kalau saya ya 50-50 sebenarnya ya, setuju karena setiap orang itu punya karya masing-masing dan setiap orang juga punya penilaian masing-masing yang pastinya gitu. Tapi betul kata kakak tadi juga setuju juga soalnya kalau nggak ada pertandingan tuh kita akan kurang terpacu ya. Iya, gitu. iya. Kalau Mbak dulu waktu sekolah kan walaupun di SMA-nya ikut sanggar itu untuk kompetisi sendiri atau perlombaan atau festival apapun itu bentuknya itu cukup sering nggak Pak? Kalau sering enggak ya, cuman beberapa kali pernah, termasuk acara nasional, festival lomba seni siswa nasional. Itu ya baru tingkat kota sebetulnya, tapi alhamdulillah juara 2 waktu itu. Sempat ikut. Nah itu kan apa kebanggaan itu kan agak lebih luar biasa kan Pak? Biasanya Iya. kalau dari sekedar kita tampil untuk apa misalnya. Menang kayak gitu. Kalau kebanggaan tersendiri bisa dapat sertifikat dan yang luar biasa dari sertifikat itu adalah ternyata bisa menghantarkan saya masuk ke universitas tanpa tes. Tanpa tes ya, jalur Iya. undangan itu ya Pak? Iya, hanya menggunakan sertifikat itu kayak yang orang mungkin kayak ngerasanya alah cuma lomba tari, alah gitu. Sering dengar juga sih desas-desus kayak diremehin gitu kan, alah lomba tari kayak gitu. Bisa nggak kalian ya? Akhirnya pas dapat sertifikat kayak awalnya pas dapat sertifikat juga ini tuh mau buat apa ya gitu. Soalnya saya dulu kan kebetulan sekolahnya di SMK dan bukan jurusan tari gitu. Terus mau kuliahnya di tari, ternyata bisa menggunakan sertifikat itu nggak nyangka sih sebenarnya, cuman alhamdulillahnya bebas tes ternyata, memudahkan jalan untuk di bidang pendidikan lah. Oke, kalau menurut Mbak sendiri kalau dampaknya dengan apa? Sekarang lah yang penari-penari pemula lah terhadap kompetisi atau tidak kompetisi nih Mbak. Ini konteksnya gitu ya Mbak. Mbak lebih setujunya gimana nih? Kompetisi ini menyehatkan atau enggak nih untuk penari-penari pemula nih? Kadang kan ada yang lebih semangat karena ada lomba, ada yang seperti Mbak Hovi tadi
justru kalau perlombaan kurang tertarik gitu, lebih semangat untuk oh nih kita nyambut tamu aja lah dari luar, kita kasih yang terbaik gitu. Nah ini gimana kalau pandangan Mbak? Kalau saya kebetulan karena sudah terjun melatih ya Kak ya sekarang ini, melihat anak-anak itu memang anak-anak yang minta gitu. Dan saya pun dulu juga gitu, saya merasakan oh dulu saya juga gitu. Anak-anak itu selalu, Mbak kapan kita lomba Mbak? Mbak kapan kita lomba? Ayo Mbak lomba, Kak latihan terus mungkin ya lelah, tapi kalau lomba tuh lelah tapi ada sesuatu yang bertemu orang baru, bertemu pengalaman baru gitu kan. Jadi saya lebih setuju adanya kompetisi. Berarti kompetisi ini sedikit banyaknya juga menyehatkan dan bikin penari-penari ini lebih semangat berarti ya Mbak? Iya cukup berpengaruh. Oke, tapi kalau lomba kan Mbak ada yang kalah nih, nanti yang kalahnya nggak mau ikut tari lagi nih, gimana tuh Mbak? Ngomong lagi lah nari, kalah terus udah kan? Gimana tuh Mbak? Sejauh ini kalau pernah bawa anak-anak lomba Jadi juga kan, apalagi sih, anak-anak gitu. kan Mbak? Awalnya tuh demam panggung, anak-anak pasti demam panggung gitu kan. Demam panggung terus ya berpikirnya pasti kalau kalah gimana gitu. Kita juga sebagai pelatih di sana belajar gimana ngarahin anak-anak supaya nggak apa-apa, kan hari ini kalah, besok belum tahu, besok belum tahu gitu. Dengan kalah juga itu anak-anak jadi justru pengen lagi biasanya Kak. Kemarin kalah, besok kita harus menang gitu. Itu berarti lebih Justru, dominan yang yang secara mentalnya bagus gitu ya Mbak? Iya. Kebanyakan seperti itu. Walaupun kalah tetap ada semangat. Iya. Mbak Kofi sama gitu Mbak? Apakah kompetisi ini menyehatkan untuk para penari-penari pemula nih Mbak? Kalau menurut Ovi menyehatkan Kak, karena dulu Ovi tidak pernah tampil lomba, dulu Ovi mentalnya ciut banget, nggak mau tampil di depan orang banyak ya kecuali nari kan. Kalau misalkan untuk ngomong nih kayak gini tuh nggak bisa. Bahkan sekarang jadi guru pun kadang ngomongnya tuh terbata-bata gitu. Nah dengan adanya lomba, dengan adanya kompetensi, anak-anak itu mentalnya bisa dilatih. Tampil depan orang banyak, terus dinilai sama orang, itu kan melatih mental. Iya, menerima hasil juga ya Mbak? Iya, menerima benar. hasil yang mungkin tidak kita inginkan justru ya. Benar. Tidak kita harapkan, gitu, tapi kita harus menerima dan harus introspeksi diri, harus belajar yang lebih giat. Itu kesulitan nggak Mbak ngajarin hal seperti itu kan orang dewasa aja kadang-kadang nih nggak paham-paham gitu nih. Gitu nih. Gimana Mbak? Susah nggak nih untuk anak kecil diajarin gitu Mbak? Kalau anak kecil diajarin malah lebih gampang daripada anak SMA. Sejujurnya, Kenapa bener. tuh, Mbak? Kenapa? justru iya. Iya kan, bener kan Bu El ya? Makin besar makin Makin susah. Makin Karena susah. mungkin anak kecil itu daya ingatnya, daya tangkapnya itu lebih cepat. Jadi pas kita ajarin, ini gerakannya kayak gini ya, misal gitu. Nah mereka langsung mengerti. Bentar nih, anak kecil ini sekecil mana dulu nih Mbak? SD ya? SD? SD, Oh SD, oke. TK sampai SD. Biasanya cepat. TK pun masih TK pun. lebih enak daripada anak SMA ya Mbak? Iya, benar. Anak SMA udah mulai kurang ajar apa? Enggak. Enggak. Diatur sedikit diatur. susah Diatur, benar. ya. Karena juga anak SMA kan mungkin dia udah bisa bergaya. Misalnya nih kita kasih gerakan agak geol-geol, nggak mau abu kayak gitu, nggak mau ambak kayak gitu, Malu gitu ya? malu gitu. Udah ada malu-malunya Udah malu. Kalau anak SD, TK itu kan masih lucu-lucunya kayak gitu, mau kayak gitu diajarin, jadi lebih mudah. Lebih mudah ya bahkan ya. Kalau Mbak El sama juga Mbak atau gimana? Iya, justru iya. Kalau anak SMA itu sudah bisa menjawab. Jangankan SMA, SMP pun udah bisa menjawab gitu. Walaupun mereka kan secara basic sudah ada basicnya tari, mungkin di waktu TK, waktu SD dia sudah pernah ikut tari. Tapi lebih susah ngajarinnya Mbak? Iya, biasanya lebih susah. Karena ya itu tadi bisa jawab. Kadang mereka diajarin waktu SD, Mbak kan dulu musiknya itu kalau kita di SD bukan gitu Mbak belajarnya gitu. Bisa iya bisa jawab kayak gitu. Maunya yang dia bisa gitu. Padahal kan kita maunya berkreasi gitu kan. Tari itu terus berinovasi gitu maunya. Hari ini walaupun musiknya ini terus, tapi gerakannya untuk lomba ini beda, untuk lomba ini beda maunya gitu. Tapi mereka karena udah bisa, Udah merasa rasanya, bisa ya, ya. Bu, Mbak? Atau bisa merasa. Ya, semakin menarik pembahasan kita nih. Di segmen selanjutnya kita bakal bahas nih, ini kan tari kreasi nih kan. Sebenarnya tari itu ada apa aja sih modelnya kan? Atau ragamnya, ini kan mungkin pemirsa di rumah, pemirsa TVRI juga masih penasaran. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.